Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas bugs dari Renegade Project Windows 11 khususnya di Xiaomi Pad 5 ini. Untuk mode Android di Xiaomi Pad 5 ini saya masih menggunakan MIUI 13.0.4 berbasis Android 11. Saya menggunakan versi ini karena masih support PC mode ya. Oke, kita langsung beralih ke Windows 11 dulu ya. Dalam Renegade Project ini, kebanyakan dikembangkan untuk device Xiaomi dan yang menggunakan chipset Snapdragon. Memang ada beberapa device selain Xiaomi, yaitu LG, OnePlus, Lumia, yang juga disupport dalam Renegade Project ini. Untuk lebih jelasnya, nanti saya sertakan link di deskripsi ya, device apa saja yang disupport dalam Renegade Project ini. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah masuk ke Windows 11 di Xiaomi Pad 5. Saat ini saya menggunakan Windows 11 update versi terbaru dengan akhiran 1344. Kita cek Windows versinya ya. Salah ketik. Kita cek lagi Windows versinya. Nah, betul. Versinya sudah 1344. Kita cek Windows Update di setting. Apakah ada updatean terbaru? Oh, ternyata ada security update. Kita coba install ya. Untuk update Windows aman ya, alias bisa update Windows pada umumnya. Kita cek lagi apakah sudah versi yang terbaru Windows-nya. Sudah terbaru ya. Langsung saja kita coba buka website GitHub tutorial dari instalasi Windows 11 di Xiaomi Pad 5 ini. Nanti kita cek bugs apa saja yang ada dan yang masih terus dikembangkan untuk diperbaiki. Sini kita lihat di website GitHub-nya. Kita cek, oh salah, trouble setting, harusnya di project status atau status project. Kita klik, pilih English. Nah, di sini kita bisa lihat list dari
project Windows 11 di Xiaomi Pad 5 ini, mana yang sudah di checklist atau mana yang sudah berfungsi, dan mana yang belum di checklist atau masih bug atau belum berfungsi. Kita bisa lihat yang pertama bugnya adalah mikrofon itu belum berfungsi. Yang kedua kamera, dan pada umumnya rata-rata di Xiaomi di semua device dalam Renegade Project ini memang masih belum berfungsi ya. Ya semoga kedepannya bisa diperbaiki untuk kamera dan yang lainnya ini. Kita cek mic-nya belum berfungsi ya, kamera juga belum berfungsi. Kemudian yang ketiga, untuk pengecasan di mode Windows ini masih belum support fast charging. Jadi kalau mau ngecas sebaiknya beralih ke mode Android saja biar lebih cepat ngecasnya. Yang keempat, sebenarnya ini bukan bug sih, tapi berkaitan dengan bug yang ketiga tadi. Jadi untuk port USB-nya hanya mendukung atau bisa digunakan apabila menggunakan USB hub yang support power delivery. Karena fungsi port yang belum maksimal tadi, dia membutuhkan power tambahan agar USB hub-nya bisa berfungsi normal. Kita coba ya. Seperti contohnya, saya menggunakan USB hub merek PX ini. Sebenarnya kita pasang dulu power atau kabel Type-C ke port Type-C dan di USB hub. Kemudian kita sambungkan ke daya atau charger. Baru kita pasang flash disk atau hard disk eksternal atau mouse lainnya. Baru setelah kita colok ke USB hub Type-C-nya, kita colok ke Type-C di Mi Pad 5. Tadi kita bisa lihat ya, flash disk bisa terbaca dengan baik tanpa harus restart. Di beberapa merek USB hub biasanya yang murah tapi kualitasnya kurang bagus, butuh restart dahulu baru bisa kebaca. Bahkan beberapa merek yang kurang bagus malah tidak terbaca sama sekali. Nah, kita coba hard disk eksternal juga terbaca dengan baik ya. Kita coba cek. Nah, itu sama terbaca ya, flash disknya, hard disk eksternal semua terbaca dengan baik dan berfungsi juga dengan baik. Saya sarankan untuk membeli USB hub-nya yang merek bagus biar berfungsi dengan baik dan normal. Untuk yang kelima, untuk stylus pen dan Xiaomi keyboard magnetic yang resmi untuk Xiaomi Pad 5 ini belum berfungsi ya. Ya, semoga kedepannya bisa diperbaiki. Kita keluarkan dulu atau eject dulu flash drive sama hard disk eksternalnya. Yang keenam yaitu bug sleep mode, yaitu apabila kita tekan tombol power, normalnya tablet akan mode Windows atau standby atau lock screen ya. Tapi yang terjadi di sini adalah blank atau tidak bisa diapa-apain. Ya, solusinya kita harus reboot paksa, yaitu dengan menekan tombol power sampai tablet restart ya. Hal ini terjadi karena bugs dari driver GPU Adreno-nya. Sebenarnya bisa diakali jika kita ingin sleep mode berfungsi, yaitu dengan mendisable driver GPU Adreno-nya. Tapi dampaknya performa dari tabletnya jadi kurang optimal dan kurang smooth. Dan juga untuk menjalankan app atau games yang membutuhkan fungsi GPU Adreno tidak akan berjalan dengan baik atau malah tidak berfungsi sama sekali. Kita tunggu, kita reboot paksa tadi sampai masuk ke Windows lagi ya.
Kita coba disable driver GPU Adreno-nya untuk membuktikannya ya. Ini sebelum saya coba scroll ataupun transisinya terasa masih smooth karena masih berfungsi GPU Adreno-nya. Kita cek di device manager, di bagian display adapter, kita lihat GPU Adreno-nya masih aktif. Nah, kita nonaktifkan GPU-nya ya, disable device. Otomatis nanti akan blank. Kita harus mereboot paksa lagi tabletnya. Kita tunggu sampai dia masuk Windows lagi. Tunggu dulu sebentar. Setelah masuk Windows, nanti kita bisa cek. Maaf ya, suaranya berisik. Kita bisa cek setelah restart apakah berfungsi sleep mode-nya. Kita cek dulu di device manager GPU Adreno-nya apakah sudah disable. Nah, kita bisa lihat ya, GPU Adreno-nya atau driver GPU Adreno-nya kita disable. Kelihatan. Kita coba sleep mode-nya. Nah, bisa. Nah, ini memang bug dari GPU Adreno-nya, bug drivernya ini yang membuat sleep mode-nya tidak berfungsi. Tapi setelah kita disable, sleep mode-nya berfungsi. Tapi imbasnya yaitu transisi dan smoothness di layarnya kurang responsif atau kurang mulus. Kita cek di setting atau pengaturan bagian display, kita cek dan lihat yang terbaca driver dari bawaan Windows-nya. Kita lihat sendiri. Kita coba buka browser, juga terlihat transisi dan smoothness layarnya berbeda jauh dengan saat GPU Adreno-nya kita aktifkan. Untuk mouse dan keyboard, kita bisa menggunakan mouse dan keyboard versi Bluetooth atau dengan koneksi Bluetooth atau dengan koneksi USB yang pada umumnya itu. Karena fungsi Xiaomi Pen dan keyboard dari Xiaomi-nya belum support. Untuk boot atau untuk bugs-nya tadi, Xiaomi Pen dan keyboard supportnya belum, sleep mode, chargernya belum support fast charging, kamera dan juga mikrofon belum berfungsi ya. Oke, kita balik lagi ke sleep atau problem sleep mode tadi. Kita aktifkan lagi driver GPU Adreno-nya agar bisa berfungsi dengan baik atau dengan normal. Tapi sebelum itu kita cek di ECDIAC untuk melihat GPU Adreno-nya terbaca atau tidak
pada saat posisi GPIO drainnya di disable. Nah, kita bisa lihat itu versi Windows, BIOS, RAM, dan juga display. Bagian display kita lihat GPIO drainnya belum terbaca karena kita disable tadi. Yang terbaca itu speaker dari Mi Pad 5 menggunakan speaker Qualcomm. Oke, kita kembali ke device manager, kita aktifkan lagi GPIO Arduino-nya dengan klik enable device. Layar otomatis blank, kemudian akan nyala kembali. Nah, itu driver GPIO Arduino-nya sudah terbaca kembali dan smoothless, transisi layarnya kembali normal dan smooth dan berjalan mulus. Kita cek di ECDIAC apakah terbaca sebagai GPU Arduino-nya. Bisa dilihat ya, sudah terbaca. Arduino harusnya sih 640 tuh, malah terbaca 680, tapi nggak masalah. Sudah terbaca ya GPU Arduino-nya. Ya, demikian pembahasan dari bug driver atau bug dari Project Renegade Xiaomi Pad 5 khususnya. Bugnya apa saja? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.